Di sebuah kampung kecil yang tampak tenang dari luar, hidup seorang perempuan sederhana bernama Nadia. Sehari-hari ia bekerja sebagai penjahit rumahan, menjalani hidup tanpa banyak tuntutan. Namun di balik ketenangan itu, sebuah badai besar sedang menunggu untuk merubah seluruh hidupnya. Kisah ini bukan tentang sensasi, bukan tentang drama murahan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang perempuan menghadapi ketidakadilan paling pahit, namun tetap memilih berdiri tegak walau dunia seakan menjatuhkannya. Kisah ini bermula ketika seorang yang sangat dihormati oleh masyarakat, seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan moral, justru menjadi sumber luka terdalam bagi Nadia. Tidak ada satupun warga yang menyangka bahwa seorang yang dipandang suci mampu melakukan hal yang merusak hidup orang lain. Namun, inilah kisah perjalanan seorang perempuan yang berani, yang meski diinjak, direndahkan, bahkan disalahkan, tetap menemukan cahaya dalam kegelapan. Perjalanan Nadia adalah pengingat bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang selama seseorang berani melangkah. Nadia berusia 26 tahun, tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Rumah mereka kecil berada di pinggiran kampung, namun selalu terasa hangat berkat senyuman dan kerendahan hati Nadia. Ia dikenal sebagai perempuan lembut yang selalu menyapa siapapun dengan sopan. Meski hidup sederhana, ia tidak pernah mengeluh tentang kekurangan dan justru sering membantu tetangga tanpa mengharapkan balasan. Di kampung itu ada seorang tokoh agama yang sangat dihormati, Ustadz Rahim. Lelaki berusia 40 tahun ini dikenal santun, rendah hati, dan sering memberikan pengajian yang membuat warga merasa tentram. Hampir setiap orang mempercayainya tanpa sedikit pun ragu. Nama baiknya begitu besar, hingga sulit membayangkan bahwa ia memiliki sisi gelap yang tidak diketahui banyak orang. Bagi Nadia, Ustadz itu adalah sosok yang ia hormati. Ia percaya pada kebaikan tokoh agama tersebut. Sama seperti warga lain, tidak pernah terlintas sedikit pun di pikirannya bahwa kedekatan yang tampak biasa di mata warga suatu hari akan menjadi awal dari mimpi buruk yang sulit ia hapus dari hidupnya. Dari sinilah masa tenang Nadia perlahan berubah menjadi ujian yang hampir menghancurkan dirinya. Semua berawal ketika ibu Nadia jatuh sakit dan kondisinya semakin melemah. Dalam keadaan panik, Nadia meminta bantuan Ustadz Rahim untuk datang ke rumah dan mendoakan ibunya. Bagi keluarga sederhana seperti mereka, kehadiran seorang tokoh agama terasa menenangkan. Namun sejak saat itu, sesuatu yang tidak wajar mulai terjadi. Ustadz Rahim sering datang dengan alasan ingin membimbing, tetapi perlahan ia menunjukkan sikap yang membuat Nadia tidak nyaman. Nadia yang selama ini pendiam dan menghormati orang tua merasa sulit untuk menolak. Ia tidak berani bersuara, apalagi melawan, karena ia takut dianggap lancang. Tapi suatu hari tekanan mental dan manipulasi membuatnya tidak lagi mampu menghindar. Sejak kejadian itu, hidup Nadia tidak lagi sama. Ia selesai rusak dan tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Bulan demi bulan berlalu dan tubuhnya mulai berubah. Ketika ia menyadari dirinya mengandung, seluruh dunia seakan runtuh. Dengan gemetar ia memberanikan diri menemui Ustadz Rahim. Namun bukannya bertanggung jawab, laki-laki itu menghardiknya dan mengancamnya akan membalikkan cerita. Tidak ada yang akan percaya kamu, katanya. Dan Nadia tahu ancaman itu bukan kebohongan. Kabar kehamilan Nadia menyebar lebih cepat dari angin sore di kampung itu. Namun berbeda dari harapannya, warga tidak menanyakan kebenaran ataupun menunjukkan empati. Mereka langsung menghakiminya. Perempuan baik tidak mungkin begini, kata seorang ibu. Nadia pasti melakukan sesuatu yang memalukan, bisik yang lain. Semua telunjuk tertuju padanya, seolah dialah satu-satunya sumber masalah di dunia. Lebih menyakitkan lagi, banyak yang membela Ustadz Rahim tanpa ragu. Mana mungkin Ustadz bersalah, dia orang suci. Mereka menolak mendengar cerita Nadia. Mereka lupa bahwa manusia siapapun bisa salah. Nadia bukan hanya dihina, tetapi dikucilkan. Setiap ia melangkah keluar rumah,
Tatapan sinis mengiringinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Ibunya yang sakit semakin drop karena stres memikirkan tekanan yang diterima putrinya. Di rumah kecil itu, Nadia sering menangis diam-diam. Tidak ingin ibunya melihat betapa hancurnya ia. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupku memang berakhir di sini? Tetapi jauh di lubuk hatinya ada suara kecil yang terus berbisik bahwa ketenaran harus diperjuangkan meski ia harus berjalan sendirian. Di saat sebagian besar warga memilih menutup mata, hanya ada satu orang yang diam-diam memperhatikan perubahan dalam hidup Nadia, yaitu Bu Rika, ketua PKK desa yang dikenal tegas namun berhati lembut. Setiap kali Nadia lewat dengan kepala tertunduk, Bu Rika terlihat ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore ketika Nadia pulang dengan mata bengkak, Bu Rika memberanikan diri menghampirinya. "Nak, kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Kalau kamu mau bercerita, aku ada di sini," ucapnya pelan. Mendengar itu, dinding pertahanan Nadia runtuh. Untuk pertama kalinya ia menceritakan semua yang selama ini ia pendam. Tekanan, ancaman, ketakutan, dan rasa malu yang dibuat-buat oleh lingkungan. Bu Rika mendengarkan tanpa menghakimi. Setelah Nadia selesai, ia menggenggam tangan wanita muda itu dan berkata, "Kebenaran mungkin tidak punya banyak suara, tapi ia tidak akan pernah kalah dari kebohongan. Kamu berhak melawan." Kata-kata itu menyalakan kembali nyala kecil dalam dada Nadia. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Dari sinilah perjalanan mencari keadilan itu dimulai. Tidak mudah, tidak cepat, tetapi sangat berarti. Didorong keberanian baru, Bu Rika menghubungkan Nadia dengan lembaga pendamping perempuan di kota. Para relawan datang ke desa, menemuinya diam-diam agar tidak memprovokasi warga. Mereka memberikan konseling, bantuan hukum, hingga menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika Nadia ingin melapor secara resmi. Meski takut, Nadia tahu ia tidak bisa terus dibungkam. Ia harus bertindak. Prosesnya panjang dan melelahkan. Ia harus menjalani pemeriksaan medis, memberikan kesaksian berulang-ulang, menghadapi tatapan sinis warga, hingga menerima intimidasi dari pendukung Ustadz Rahim. Namun kali ini ia tidak lagi sendirian. Ada Bu Rika, ada relawan, ada mereka yang percaya bahwa kebenaran harus ditegakkan. Ketika bukti mulai terkumpul, kasus ini menarik perhatian aparat. Perlahan dukungan publik berubah. Beberapa warga awalnya mencibir, mulai mempertanyakan sosok ustadz yang selama ini mereka percaya. Beban itu masih berat, namun Nadia mulai melihat secercah kemenangan di depan mata. Ia sadar perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap perempuan yang pernah dipaksa diam. Setelah melewati proses panjang yang melelahkan, akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis kepada Ustadz Rahim. Bukti-bukti yang selama ini berusaha ditutupi kini berdiri jelas di depan semua orang. Warga yang dulu membela babi buta mulai terdiam. Satu persatu menyadari bahwa mereka telah keliru. Ada yang meminta maaf, ada yang hanya mampu menundukkan malu ketika bertemu mata Nadia. Namun bagi Nadia, ia tidak mencari pembalasan. Ia hanya ingin kebenaran diakui. Beberapa bulan kemudian, Nadia melahirkan bayi laki-laki yang sehat, dengan senyum yang telah ditempa banyak luka. Ia menamai anak itu Harun, yang berarti membawa petunjuk. Baginya Harun bukan simbol aib, melainkan simbol kekuatan. Bukti bahwa dari sesuatu yang menyakitkan, Tuhan masih memberikan karunia yang tidak ternilai. Nadia pelan-pelan membangun kembali hidupnya. Ia bergabung dengan organisasi pendampingan perempuan, membantu mereka yang mengalami nasib serupa. Banyak perempuan yang datang kepadanya, menangis meminta keberanian. Dan setiap pertemuan Nadia selalu mengulang satu kalimat sederhana yang dulu menyelamatkannya. Kebenaran mungkin sendirian, tetapi ia tidak pernah kalah. Kisahnya menjadi pengingat bagi seluruh warga bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan atau gelar, melainkan oleh tindakannya. Sementara Nadia dari perempuan yang pernah dihina dan diremehkan,
kini berdiri sebagai inspirasi sebuah cahaya kecil yang menerangi banyak hati. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.